Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum teknologi sediaan fitofarmaseutika. Nah, kali ini ya teman-teman, kita akan melihat proses uji kadar air menggunakan metode destilasi atau bisa disebut dengan Stirling Bidwell begitu. Nah, rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Dari bawah itu ada labu alas bulat, kemudian ada pipa untuk uji kadar air, kemudian ada kondensor juga. Nah, di sini kita preparasi dulu ya teman-teman. Jadi sampel yang mau kita uji ya, kita timbang dulu sebanyak 20 gram, kemudian kita masukkan ke dalam labu alas bulat ya, yang kemudian kita pasang kembali di rangkaian alat destilasi. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita memerlukan pelarut ya untuk uji kadar air ini. Nah, pelarut yang biasa kita gunakan yaitu adalah silen, atau mungkin ada pelarut lain ya yang bisa kita gunakan selain silen. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, silahkan tulis di kolom komentar untuk nilai tambahan gitu. Jadi selain silen itu ada pelarut yang lain yang bisa digunakan untuk uji kadar air. Nah, teman-teman perlu ingat juga ya, sebelum kita memasukkan silen ke dalam labu alas bulat, kita perlu jenuhkan dulu. Jadi pelarut yang kita gunakan untuk uji kadar air ini kita jenuhkan dulu. Nah, penjenuhannya bagaimana? Jadi penjenuhannya itu kita menggunakan Aquades. Nah, Aquades ini biasanya sebanyak 10 ml, kemudian silennya sebanyak 100 ml. Nah, kemudian nanti kita ekstraksi cair-cair. Begitu. Kita ekstraksi cair-cair nanti hingga larutannya berwarna jernih. Jadi, biasanya nanti ketika air bercampur dengan toluen atau silen itu nanti akan berwarna keruh. Nah, kemudian kita ekstraksi cair-cair sampai larutan silennya ini kembali jernih. Itu tandanya bahwa silen tersebut sudah dalam keadaan jenuh begitu. Nah, kemudian pelarut kita masukkan ke dalam labu. Selanjutnya kita panaskan teman-teman. Jadi kita pemanasan kalau di skala lab ya, kita menggunakan api di Bunsen. Kemudian nanti kita tunggu proses pemanasannya hingga mendidih begitu. Nah, ketika sudah mulai proses mendidih, nanti pelarut ini akan menguap ya. Pelarutnya akan menguap, nanti akan masuk ke atas begitu ya, ke dalam pipa Clevenger ya, mirip pipa Clevenger. Nah, itu nanti pelarut akan terkondensasi oleh kondensor begitu. Nah, nanti pelarutnya akan turun kembali mengisi labu yang ada di samping, yang ada skalanya. Nah, kemudian jika nanti air sudah tertarik ya, air yang ada di dalam simplisia tersebut sudah tertarik, maka akan mengisi pipa yang ada di samping, pipa yang ada skalanya. Nah, dari situ nanti tinggal kita hitung berapa rendemen dari airnya ya, air yang ada dalam serbuk simplisianya begitu. Jadi ini ya proses penguapan pelarut sudah mulai mengisi ya itu. Nah, itu ya. Jadi pelarut sudah mulai memasuki pipa yang ada di samping ya, pipa yang ada di samping. Jadi toluen atau silen itu berada di atas, kemudian airnya berada di bawah. Nah, di sini kita sudah memperoleh air ya, air yang terambil atau tersari dari serbuk yang kita uji. Di sini skalanya adalah 0,8 teman-teman. Jadi dari 0,8 ini nanti kita gunakan untuk menghitung rendemen. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman masih ingat ya? Jadi volume yang kita peroleh ya, volume yang kita peroleh dibagi dengan berat simplisia serbuknya, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, itu nanti kita ketemu persen kadar air.
Nah, biasanya kita lakukan pengujian kadar ini sebanyak 3 kali, teman-teman. Jadi proses uji kadar air hanya semudah itu, simple sekali. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas begitu. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, kemudian share ke teman-temannya, dan jangan lupa subscribe. Begitu ya teman-teman, saya cukup sampai hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.